Assalamualaikum. Hey guys, kita bertemu kembali di Bung Bio Entertainment. Alur cerita film kali ini adalah film Mortal Kombat 2. Film ini menceritakan munculnya petarung-petarung baru yang muncul untuk membela bumi atau Earth Realm dari prajurit Shang Tsung dari Outworld yang berniat memperbudak manusia di bumi. Oke, kita langsung mulai saja ya guys. Film dimulai dengan latar kediaman Hanzo Hasashi atau Scorpion di Jepang. Hanzo tinggal di sebuah rumah di hutan bersama dengan istri dan kedua anaknya. Hanzo lalu meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk mengambil air di hutan. Tidak berapa lama tiba-tiba istri Hanzo merasakan kondisi udara yang semakin dingin. Di luar rumah terlihat pengawal Hanzo yang dihabisi oleh musuh. Melihat itu, istri Hanzo segera menyembunyikan anaknya yang masih bayi di bawah lantai rumah. Tiba-tiba, Sub-Zero masuk ke dalam rumah dan membunuh istri serta anak Hanzo yang sudah besar. Hanzo yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres segera berlari kembali menuju rumah. Dia menemukan anak istrinya sudah beku dan dalam kondisi tertusuk es. Lalu Hanzo segera mengambil senjata dan menghabisi para anak buah Sub-Zero. Hanzo lalu berhadapan dengan Sub-Zero. Setelah bertempur habis-habisan, Hanzo harus mengaku kalah dan terbunuh oleh Sub-Zero. Lalu jasad Hanzo terbakar dan hangus tidak tersisa. Setelah itu muncullah Lord Raiden, lalu mengambil senjata yang digunakan oleh Hanzo dan mengambil bayi Hanzo yang telah disembunyikan istrinya di lantai rumah. Scene lalu beralih ke masa kini. Seorang petarung bayaran bernama Cole memiliki satu orang istri dan satu orang anak perempuan. Cole menghadapi Ramirez dalam pertarungan bayaran ini. Di tengah pertarungan masuklah seorang pria bernama Jax yang mengamati Cole dari kejauhan. Pertarungan dimenangkan oleh Ramirez. Sementara itu, Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh para petarung dari Earth Realm atau bumi, sehingga tidak akan lagi ada kompetisi. Setelah pertarungan, Cole lalu dihampiri oleh Jax yang ingin melihat tanda lahir berupa logo naga di dadanya. Setelah memperlihatkan logo naga tersebut, Cole lalu pergi bersama anaknya dan istrinya untuk makan di restoran. Tiba-tiba Sub-Zero datang untuk membunuh Cole. Saat yang genting itu muncul Jax dengan mobilnya yang menyuruh Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil dan pergi menjauh. Jax menjelaskan bahwa Sub-Zero datang untuk membunuh para petarung dari bumi yang memiliki logo naga di tubuhnya. Logo naga tersebut bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bahwa mereka telah dipilih untuk bertarung. Akhirnya Jax mengorbankan diri untuk melawan Sub-Zero sendirian, sementara Cole pergi dengan keluarganya untuk menemui Sonya Blade dan meminta bantuan. Jax pun melawan Sub-Zero, namun akhirnya kalah dan kehilangan kedua lengannya. Cole memastikan keluarganya aman dan pergi sendirian untuk mencari Sonya Blade. Setelah bertemu Sonya, Cole menjelaskan tentang temuan mereka mengenai tanda naga tersebut.
bahwa ada alam dan spesies lain. Dan tanda naga itu memberitahukan bahwa pemiliknya adalah manusia pilihan untuk bertarung demi bumi dalam kompetisi yang bernama Mortal Kombat. Mereka berencana mencari para petarung pilihan lainnya. Di dalam rumah Sonya ternyata ada seorang pria yang terikat bernama Kano. Dia adalah seorang tentara bayaran, seorang penjahat yang mendapatkan tanda naga setelah menghabisi salah seorang petarung pilihan yang sedang diamati oleh Sonya dan Jax. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya monster bunglon yang dapat menghilangkan wujudnya. Namun dengan keberaniannya, Kano dapat membunuh makhluk tersebut. Selanjutnya mereka bertiga berencana untuk pergi ke kuil Raiden. Tempat berlatih para petarung Mortal Kombat dari bumi. Hanya Kano yang mengetahui posisi kuil Raiden tersebut. Setelah dibujuk dengan bayaran sejumlah uang, Kano akhirnya mau mengantarkan mereka untuk pergi ke kuil Raiden. Mereka selanjutnya terbang dengan menggunakan pesawat dan turun dengan parasut. Ketika mereka sedang berjalan melewati gurun pasir, tiba-tiba di kejauhan mereka disambut oleh Liu Kang, yang merupakan salah satu pejuang dari Earth Realm. Lalu mereka pun pergi ke kuil Raiden. Di sini mereka akan menjalani pelatihan untuk dapat mengikuti turnamen Mortal Kombat. Para petarung terpilih harus dapat mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa menang ketika bertarung dalam kompetisi Mortal Kombat. Selanjutnya, Sonya mengetahui bahwa Jax masih hidup dan dalam perawatan di dalam kuil tersebut. Jax masih belum sadar dan kondisi tubuhnya tanpa memiliki lengan. Mereka lalu dipertemukan dengan Lord Raiden yang menceritakan bahwa Outworld yang dipimpin oleh Shang Tsung telah menang 9 kali kompetisi Mortal Kombat. Dan jika menang 1 kali lagi, maka seluruh umat manusia akan diperbudak oleh Shang Tsung. Tiba-tiba, kuil dimasuki oleh Sub-Zero dan Shang Tsung yang bertujuan untuk membunuh seluruh petarung dari Earth Realm sebelum kompetisi dimulai. Lord Raiden segera mengaktifkan medan energi dari petir yang melindungi kuil tersebut, sehingga Shang Tsung dan anak buahnya tidak bisa masuk lebih dalam. Selanjutnya, Kung Lao dan Liu Kang melatih para petarung untuk dapat menemukan arkananya masing-masing, sehingga kekuatan dari dalam diri akan keluar. Melalui beberapa kali pelatihan, mereka masih belum bisa menemukan arkananya. Sementara itu Jax yang sudah diberikan tambahan lengan robot telah sadar dan harus menerima kenyataan bahwa tangannya harus digantikan oleh tangan besi. Malam hari ketika mereka sedang makan, terjadi perdebatan antara Kung Lao dengan Kano. Kung Lao terus-menerus mengintimidasi Kano dengan perkataan-perkataan negatif tentang dirinya yang akhirnya membuat Kano mengeluarkan arkana dalam dirinya, yaitu mata yang dapat mengeluarkan sinar laser. Sementara itu Cole masih tetap tidak bisa menemukan arkana dalam dirinya, sehingga Lord Raiden mengembalikannya ke rumah tempat anak dan istrinya berada. Without it comes one of the greatest new hazards, along with the assassin that hands you to the Nether Realm, the farthest reach. But his good hands is only in the one place marking has passed down through your hope the power in. I know that's not the case. Go! Di sisi lain, Shang Tsung sedang mengumpulkan para petarungnya. Shang Tsung berencana untuk mematikan perisai yang melindungi kuil Raiden dengan menggunakan Kano supaya berbalik mengkhianati Raiden.
Low-life piece of shit's gonna love him. bergabung dengan pasukan Outworld dan mematikan perisai dengan imbalan kekayaan. Kano pun akhirnya mematikan perisai sehingga Shang Tsung dan prajuritnya bisa masuk ke dalam kuil. Cole mendapatkan tamu tak diundang, yaitu prajurit Shang Tsung yang ditugaskan untuk membunuh Cole. Monster bertangan 4 ini menghajar Cole habis-habisan. Hal ini juga dialami oleh petarung lainnya di dalam kuil yang juga sedang bertempur dengan para prajurit Shang Tsung. Kung Lao berhasil membunuh satu prajurit Shang Tsung. Sementara itu Cole masih dihajar habis-habisan oleh monster tangan 4. Ketika istrinya coba membantu, hal ini yang membuat istri dan anaknya terancam nyawanya. Seketika itu muncullah Arcana dari Cole yang membuatnya bisa memunculkan senjata dari tangannya. Cole berhasil memotong tangan monster tangan 4 dan membunuhnya. Jax yang terbangun coba mengangkat Sonya yang tertimpa batu dengan tangannya. Saat itu muncullah Arcana yang muncul dari tangan besinya. Jax telah mendapatkan kekuatannya. Selanjutnya Lord Raiden muncul dan berupaya membawa semua prajuritnya untuk meninggalkan Shang Tsung. Namun Kung Lao terlambat, jiwanya sudah dihisap oleh Shang Tsung. Lord Raiden membawa mereka ke Void, dunia di antara dunia Outworld dan Outrealm. War against another. Lord Raiden menyerahkan 9 pisau yang terdapat darah nenek moyangnya yaitu Hanzo kepada Cole dan menyuruhnya untuk bertarung dengan pisau tersebut. Dan roh Hanzo akan ikut bertarung bersamanya. Mereka berencana memisahkan para prajurit Outworld untuk bertarung masing-masing. Sonya akan melawan Kano, Liu Kang dan Cole akan melawan Cabal dan Milia. Jax akan melawan Jenderal. To take out your old buddy Kano. I know this is personal for you. Are you ready? Amazing. Sonya berhasil mengalahkan dan membunuh Kano, sehingga tanda naga beralih ke Sonya. Liu Kang berhasil membunuh Cabal dengan serangan naga apinya. Leia berhasil dibunuh oleh Sonya yang datang membantu Cole dengan tangan lasernya. Sementara itu, istri dan anak Cole diculik oleh Sub-Zero. Selanjutnya Cole berhadapan dengan Sub-Zero. Ketika sudah terdesak, Cole menggunakan pisau yang ada darah Hanzo. Seketika itu muncullah Hanzo atau Scorpion yang bangkit dari neraka untuk membunuh Sub-Zero. With your family. Pertarungan yang sengit dan kolaborasi antara Hanzo dan Cole berhasil. Cole berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Selanjutnya Lord Raiden bersama petarung lainnya muncul. Seketika itu muncul juga Shang Tsung yang mengancam akan selalu memunculkan petarung-petarung lainnya. Dan lain kali jika datang tidak akan membawa petarung, tapi membawa pasukan. Setelah itu, Shang Tsung pun menghilang kembali ke Outworld.
Selanjutnya, tugas diberikan kepada Cole, Sonya, Liu Kang, dan Jax adalah untuk mencari dan menemukan petarung-petarung baru, karena musuh akan terus bermunculan. Film ini identik dengan kekerasan dan darah. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka kekerasan, sebaiknya nonton yang lain ya. Ingat untuk terus dukung channel ini ya. Klik tombol subscribe dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Sampai bertemu di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.